Jadi sebenarnya itikaf itu sederhana. Berdiam diri, Ya sudah bersuci, berdiam diri, baca Quran, sudah. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita kesempatan untuk bertemu di bulan suci yang penuh berkah ini ya, di bulan Ramadan. Selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan di zaman ini ya, sahabat catur semuanya. Selamat datang kembali nih sahabat-sahabat catur semuanya di ruang podcast bahagia, yang ruang menghadirkan perbincangan penuh makna, inspirasi dan hikmah untuk menenangkan hati serta menguatkan perjalanan spiritual kita semua ya sahabat catur. Nah, pada episode hari ini ya sahabat catur, kita di sini akan membahas sedikit topik yang sangat penting bagi kami. Ini mungkin sangat penting ya, karena ini adalah topik yang banyak dilakukan oleh jamaah-jamaah umat muslim di seluruh dunia, yaitu topik tentang iktikaf Ramadan dan keutamaan Lailatul Qadar, menjemput malam kemuliaan dengan menghidupkan hati di rumah Allah. Masya Allah ya, ini tema yang mulia ya, yang dihidupkan oleh tim-tim media dari Catur Travel. Nah, untuk membahas tema ini tentunya saya tidak sendiri. Tentunya saya di sini akan didampingi oleh pemateri yang sudah pakar di bidangnya, yang juga sudah banyak dikenal oleh jamaah-jamaah Catur Travel ya. Tentu kita sambut beliau yang mulia Abah Dr. Nasrul Syarif. Selamat datang Abah. Ya. Bertemu kembali. Alhamdulillah sehat semua Mas Den. Alhamdulillah. Masih kuat ya puasanya? Alhamdulillah. Sudah 10 hari terakhir ini ya. 10 hari terakhir. Nggak terasa ya Abah, sudah mau habis ini bulan Ramadan. Jadi kalau di awal Ramadan itu, kalau puasa itu tubuh kita itu terjadi detox. Jadi awal Ramadan itu biasanya mesti ada lemes dan kalau udah paruh yang kedua itu sudah terjadi perbaikan sel kalau dari sisi kesehatan. Nah, kalau 10 hari terakhir ini sudah malah tidak terasa karena sudah terjadi rejuvenasi. Jadi sel-sel yang rusak itu sudah mulai kuat dan kemudian mulai ada imun di dalam tubuh kita kembali. Seperti sudah mulai terbiasa ya. Ya, jadi ternyata dari sisi kesehatan puasa itu membawa sehat. Ya, saya kena diabetes. Justru puasa itu sekarang diabetes saya turun 122. Awalnya 300. Banyak kebarokahannya. Iya. Tapi malam harus pakai insulin ya. Dengan puasa ternyata dokternya heran. Loh, kalau gitu puasa terus Pak Yai? Iya, memang puasa saya. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Jadi kemarin sudah mulai ngawali puasa sehari puasa, sehari tidak kalau pas sebelum Ramadan ini. Ya, untuk pertama untuk ibadah, yang kedua ternyata berdampak dengan kesehatan. Ya. Ya, masya Allah ya Allah. Baik Abah Nasrul, ketika kita memasuki 10 Ramadan terakhir, 10 hari terakhir ini, amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, salah satunya yaitu adalah iktikaf. Beliau dalam hadisnya disebutkan bahwa Rasulullah SAW selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan hingga beliau wafat. Bahkan beliau menganjurkan sahabat-sahabatnya sampai membangunkan keluarga-keluarganya, kerabat dekatnya untuk melakukan iktikaf bersama beliau. Ya. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang makna iktikaf dan keutamaannya, ya sahabat catur semuanya, khususnya tentang juga malam-malam spesial di 10 akhir Ramadan ini, yaitu malam Lailatul Qadar yang banyak ditunggu oleh umat muslim di seluruh dunia nih Abah Nasrul. Kita langsung saja berbincang dengan Abah Nasrul ya. Yang pertama mungkin makna iktikaf nih Abah. Ya,
sebagai pembuka diskusi kita hari ini, sebenarnya apa makna iktikaf itu dalam Islam, Abah? Dan bagaimana kita memahami iktikaf ini bukan hanya sekedar berdiam di masjid, tapi sebagai perjalanan spiritual untuk dekat dengan Allah. Ya, sebelum saya membahas tentang iktikaf ya, umat Islam itu istimewa karena dikasih bulan yang namanya bulan Ramadan. Nah, bulan itu mungkin seperti bulan-bulan biasa saja, seperti bulan yang lainnya, tapi ternyata jadi luar biasa ketika bulan itu diturunkan Al-Quran. Sehingga bulannya disebut dengan bulan Ramadan, yang disebut dengan Syahrul Quran, Syahrul Mubarak. Kemudian malam, mungkin malam itu biasa-biasa saja, seperti malam-malam yang lainnya. Tetapi ketika malam itu diturunkan Al-Quran, maka malam itu jadi luar biasa. Malam itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Jadi istimewa umat Muhammad, dan semua itu berbekalnya dari Al-Quran. Nah, mungkin sahabat catur ada yang bertanya, asbabun nuzulnya surat Al-Qadar itu gimana? Jadi saya baca di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Jadi di situ disebutkan, dikisahkan ada riwayat umat-umat Nabi sebelumnya, umat Nabi Musa itu ada umat yang namanya Sam'un. Jadi umat-umat Nabi sebelumnya itu kan umurnya panjang-panjang. Lah umat Nabi Musa ini yang namanya Sam'un ini, yaitu hamba Allah yang soleh, dia selama 1000 bulan, yaitu sekitar 83 tahun, itu tidak pernah berhenti untuk beribadah dan jihad fisabilillah. Sehingga kemudian kisah itu didengar oleh para sahabat ya tentang Sam'un itu. Jadi kalau orang barat menamakan Samson. Nah, Samson, tapi di dalam Islam itu namanya Sam'un. Jadi Sam'un itu hamba Allah yang soleh, yang dia tidak pernah berhenti beribadah, bahkan berjihad fisabilillah itu selama 1000 bulan. Ya, dia terus berjuang, terus kemudian beribadah, orang soleh memang. Yang kemudian banyak orang ingin membunuhnya kan, karena dia perang itu menangan kan gitu. Nah, ketika kemudian mencoba nyogok istrinya dan sebagainya, akhirnya kemudian istrinya itu juga akhirnya tergoda kan, akhirnya kemudian tanpa sadar itu dia melaporkan kepada musuhnya. Akhirnya kemudian Sam'un itu ditunjukkan kelemahannya. Nah, salah satunya dicukur kan, rambutnya makanya orang barat kan ceritanya Samson gitu. Nah ternyata, begitu mendengar kisah itu, para sahabat itu kemudian mengatakan, wah kita tidak mungkin, umur umat Muhammad itu kan pendek-pendek kan gitu. Sementara umat Nabi sebelumnya itu umurnya panjang-panjang, apalagi Sam'un ini, dia melakukan ibadah selama 1000 bulan, tanpa henti untuk melakukan ibadah dan jihad fisabilillah. Nah, di tengah sahabat yang kata terjadi galau, kalau bahasa Surabaya ini gak mungkin temen, sumpah temen aja gak mungkin lakukan itu. Kalau dibahasakan Surabayanya ya. Nah, kemudian Rasul datang, ternyata kemudian Rasul mengabarkan, aku baru menerima surat Al-Qadar, turun inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi ternyata umat Muhammad itu istimewa kan, dikasih cuma hanya satu malam yang kalau kita berbuat baik, kita berbuat kebaikan, itu sama seperti melakukan kebaikan lebih baik daripada 1000 malam. Berarti kalau kita melakukan kebaikan di malam-malam Lailatul Qadar tadi itu, maka berarti kita seperti melakukan selama berapa? 83 tahun. Coba istimewa umat Muhammad apa enggak? Jadi umat Muhammad itu cuwili-cuwili umurnya ndek-ndek betik-betik gitu kan. Tapi kita bersyukur sama Allah dikasih kesemaan itu. Nah, jadi di antara rahasia terbesar yang Allah sembunyikan di bulan Ramadan itu adalah sebuah malam tadi yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Dan itulah malam diturunkannya Al-Quran. Dan malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, untuk menyambut malam yang agung ini, Rasulullah mengajarkan satu ibadah yang sangat istimewa. Bahkan Rasul di 10 hari terakhir, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi itu, Rasul 10 hari terakhir itu Rasul melakukan itikaf. Nah, pertanyaannya, itikaf itu apa? Jadi itikaf itu kalau secara bahasa itu berarti berdiam diri, menetap pada satu tempat, secara bahasa. Tetapi secara syar'i itikaf itu adalah berdiam diri sekalipun sejenak di dalam masjid untuk mendekat kepada Allah.
Maka berarti kalau kita ke masjid biar dapat pahala, habis wudhu masuk masjid niat itikaf saja sudah berpahala. Berdiam diri sejenak untuk mendekat kepada Allah. Ya, habis itu tidur urusan nanti, tapi kan sudah niat itikaf. Ya, jadi untuk mendekat kepada Allah. Jadi itikaf itu bukan sekedar tinggal di masjid, tapi ini adalah perjalanan sunyi. Ya, seorang hamba untuk mendekat kepada Allah, memutus sejenak hubungan dengan hiruk pikuknya dunia, untuk menyambung kembali hatinya dengan Allah. Bahasa saya menyambung hatinya agar sambung dengan langit. Ya, disinilah itikaf akhirnya menjadi puncak perjalanan spiritual Ramadan. Nah, di antara doa yang dianjurkan oleh Rasul itu yang doa yang kita baca setelah salat tarawih itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu yang zikir sebanyak-banyaknya. Boleh dengan baca Quran, boleh kemudian sholat di masjid itu boleh seperti tadi malam di Al-Akbar itu setiap malam ganjil itu kan dilakukan qiyamul lail, ya, sholat tahajud, kemudian sholat tasbih, kemudian sholat hajat. Nah, jadi itulah yang disebut dengan itikaf. Ingat, itikaf itu sebenarnya secara syar'i itu berdiam diri sejenak saja sudah masuk itikaf. Untuk mendekat kepada Allah, biar bernilai ibadah sudah. Jadi sebenarnya itikaf itu sederhana. Berdiam diri Ya, sudah bersuci, berdiam diri, baca Quran, sudah itikaf. Makanya eman-eman kalau kemudian di masjid cangkruk tuh aja. Wah, ini eman-eman, karena di situ memusatkan hati, untuk memusatkan hati hanya kepada Allah. Di situ nanti kemudian Allah memberikan ketenangan. Apalagi ini dilakukan di malam-malam Lailatul Qadar. Wah, Insya Allah. Ya, biasanya kalau sekarang di masjid-masjid besar, di malam-malam ganjil itu mesti dilakukan itu. Tapi kadang-kadang orang itikafnya kenceng. Tapi kadang-kadang ya ikut sholat itu tadi, ikut sholat qiyamul lailnya, sholat tahajud, tasbih, hajat, tapi habis itu ya nggak iktikaf lagi. Ya, terus dolen nang ngarepe Masjid Akbar, sing lanang wedok gedaan, yo eman-eman lah. Jadi harapannya bisa membuat ada perubahan setelah ini ya. Iya, jadi ada. Justru Ramadan itu kan sebenarnya madrasah rohani. Mendidik manusia untuk kembali mengenal dirinya sebagai hamba Allah. Sehingga selama sebulan penuh di bulan Ramadan itu kita satu dilatih menahan hawa nafsu. Ya, kedua mengendalikan emosi. Itu semuanya itu latihannya kan di Ramadan. Betul. Kemudian yang ketiga memperbanyak ibadah. Dan yang tidak kalah penting adalah membersihkan hati dari dosa. Sehingga pada saat Idul Fitri nanti kita ini sudah benar-benar bersih seperti bayi baru lahir. Makanya disebut dengan Idul Fitri, kembali bersih. Nah, puncaknya itu memang di malam-malam 10 hari terakhir. Ya, ketika saya tanya, kenapa kok 10 hari terakhir? Memang hadisnya kayak gitu. Tapi tanggal berapa? Apa tanggal 21, 23, wallahu a'lam bishawab. Seandainya kemudian kita tahu, manusia sudah bisa, pokoknya di tanggal itu kan akhirnya masjid. Nah, itu memang cara Allah untuk menguji. Gitu. Jadi Allah menguji mana yang benar-benar beriman. Sebab kalau nanti sudah ditunjukkan, berarti kan nggak semangat. Kalau sudah tersembunyi kayak gini kan berarti termotivasi. Setiap malam itu berkah. Bahkan saya memahami setiap malam Ramadan itu semua berkah, tidak harus nunggu 10 hari terakhir. Nah, tapi justru godaannya di 10 hari terakhir, terawihnya maju softnya. Terawihnya maju softnya, kemudian bergeser ke mall, ke tempat-tempat belanja. Persiapan. Nah, maka justru di sini tuh kemudian kenapa kemudian kok malam Lailatul Qadar itu biar ada motivasi. Kemudian Rasulullah juga ngasih contoh itikaf, ya. Jadi di dalam hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad ketika memasuki 10 malam terakhir itu Rasulullah menghidupkan malam dengan ibadah. Jadi bukan hanya itikaf, tetapi juga ibadah-ibadah yang lainnya, membangunkan keluarganya, bahkan mengencangkan ikat pinggang untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah.
Rasul itu sudah dijamin masuk surga, udah kayak gitu, apalagi kita yang nggak ada yang jamin. Harusnya mesti semangat apa enggak? Memperbanyak istighfar ya. Ada doa yang tadi itu kan doa minta ampun, minta maaf. Nah, semua itu dilakukan karena pada malam-malam itu ada rahasia terbesar. Nah, di antara rahasia terbesar itu karena di malam-malam itu ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Gitu. Mungkin ada keutamaan-keutamaan lain ya, Abah. Kalau jamaah-jamaah untuk melakukan iktikaf gitu ya, iktikaf ke masjid di 10 hari terakhir Ramadan, karena mungkin alasan utamanya saya ingin berburu malam Lailatul Qadar. Gitu. Nah, apa yang menjadi landasan jamaah-jamaah itu? Keutamaan-keutamaan lain yang mungkin yang disebutkan selain yang disebutkan oleh Abah Nasrul tadi. Dari malam Lailatul Qadar ini. Jadi sebenarnya tujuan spiritual itikaf itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, menghidupkan hati lagi. Ya. Jadi orang kalau banyak itikaf, banyak mengingat Allah, kemudian banyak ingat mati, itu hatinya akan hidup. Jadi kolbun hai, bukan kolbun mayit. Kalau hatinya mati itu bahaya. Dia tidak bisa menerima kebenaran. Hati mati itu kalau dengarkan pengajian kayak gini itu koyok-koyok ditutup kupingnya. Nah, kita agar hati kita kembali hidup. Jadi dengan beritikaf itu membuat hati kita itu akan hidup kembali ya, menghidupkan hati dengan zikir. Ya. Kemudian membersihkan jiwa dari dosa, itu yang paling penting. Ya, betul. Setiap manusia itu sebenarnya akan mengalami 3 kondisi. Pertama, kondisi dikasih nikmat. Yang kedua, kalau tidak dikasih nikmat diuji oleh Allah. Yang ketiga dikasih apa? Berbuat dosa. Mesti, yang namanya manusia itu mesti 3 kondisi ini. Dan ternyata resepnya Islam luar biasa. Ketika dikasih nikmat agar jadi manfaat, jadi berkah, maka bersyukur. Ketika diuji, maka bisa mengajarkan as-sabru, sabar. Ketika berbuat dosa, istighfar. Kalau ini kita lakukan, selamat kita. Coba, setiap manusia itu mesti ngalamin ini. Kalau tidak dikasih nikmat, diuji, terus berbuat salah, pasti sudah. Nah, Islam mengajarkan agar ketiga kondisi ini semuanya jadi baik, dan ketiga kondisi ini semuanya menjadi bernilai ibadah, maka Islam mengajarkan kalau dikasih nikmat dia bersyukur, kalau dikasih ujian dia sabar, kalau dikasih apa? Kalau melakukan perbuatan dosa dia istighfar. Lah, itikaf itu adalah untuk melakukan 3-tiganya itu. Apa? Syukuri, sebut 10 kesyukuran. Kemudian sabar menghadapi ujian, terus minta sama Allah, kemudian istighfar. Dengan cara itu apa? Hati kita jadi hidup dan jiwa kita jadi bersih. Oke. Ini mungkin ada pertanyaan dari jamaah ya, Mbah, yang sedang menonton di live. Dari Kak Bima Rusi, apakah ada niat atau bacaan doa untuk memulai iktikaf? Ya, cukup kemudian pakai bahasa Jawa boleh. Ya, pakai bahasa Madura juga boleh. Boleh. Ya Allah, saya niat itikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Atau nawaitul itikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi boleh. Makanya tadi saya katakan, eman-eman kalau tidak diniati itikaf. Kan tadi berdiam diri sejenak saja sudah dianggap apa? Itikaf. Sudah dapat pahala. Sudah dapat pahala. Daripada ngalor ngidul gak karu-karuan itu. Ya, gitu. Terus ada yang kedua ini, Abah. Dari Kak Sugi Agung, adakah hal yang dapat membatalkan itikaf? Ya, kalau kemudian kita tertidur, begitu bangun ya wudhu lagi. Ya, nah, agar kita bisa dalam keadaan suci. Jadi ketika kita itikaf, kita zikir, kita baca Quran dalam keadaan suci. Begitu ngentut, baca lagi. Kenapa? Biar suci aja. Ya, karena memang yang jadi kalau tidur selama tidak bergeser, tapi udah mulai tidur kan harus bergeser. Ya lebih baik ambil air wudhu terus dan masuk lagi. Menjaga kesuciannya tadi. Itu kalau penting menjaga kesucian. Karena nanti di dalam hadis itu orang-orang yang menjaga wudhunya itu nanti di yaumul mahsyar itu wajahnya seperti bercahaya. Masya Allah. Jadi orang-orang yang menjaga wudhunya. Ya, almarhum ibu saya itu ngajarkan saya itu wudhu itu tidak hanya baca Quran. Kalau saya belajar, saya nuntut ilmu, suruh wudhu sama beliau. Biar kamu menuntut ilmu itu dalam keadaan suci.
Bahkan sampai hari ini kalau saya nulis buku, saya nulis apa saja, kalau kemudian itu saya harus wudu. Saya saking takdimnya sama ilmu. Dan biasanya itu mengalir, itu Allah kasih sesuatu yang luar biasa. Ya. Padahal saya dulu itu berpikir, ngapa coba aku gak mau Quran kok dikongkon wudu gitu. Nah ternyata saya temukan di dalam sebuah kitab, kitab itu Durratun Nasihin, disebutkan salah satunya kalau Anda ingin hafal, memahami satu ilmu dengan baik, ternyata salah satunya adalah ada 6. Salah satunya disebut mendawamkan wudu. Jadi begitu ngentut wudu. Kalau kamu ingin mendapatkan apa? Mudah memahami ilmu dan ilmunya manfaat. Ternyata orang tua dulu itu ngomongannya ternyata ono dasar gitu. Aku kamu Quran kok wate wudu. Saya dulu bantah kayak gitu. Ternyata, nah sekarang saya amalkan. Saya ingat betul loh. Makanya ketika saya mau ngajar, ketika saya nulis buku, ketika saya sekalipun saya tidak baca Quran. Ya kan dulu kan kalau wudu kan pas baca Quran saja kan. Ternyata di dalam menuntut ilmu, dalam melakukan kebaikan untuk menjaga wudu. Nah, gimana caranya agar kita terus-menerus menjaga wudu? Kan ada Quran yang kecil itu. Nah, Quran itu senantiasa di bawah. Nah, begitu ngentut wudu lagi, gitu. Nah, itu salah satunya. Di samping kalau ada waktu-waktu kosong langsung baca Quran. Nah, itu saya diajari oleh syekh saya, guru saya. Agar apa bisa mendawamkan wudu. Ya, itu. Oke, sahabat Catur. Jadi untuk syarat iktikaf itu harus menjaga kesucian seperti yang Abah Nasrul sampaikan. Kemudian pertanyaan ketiga nih Abah, dari Kak Indi Rahma, bawa makan minuman ketika iktikaf apakah boleh biasanya? Boleh. Belum pernah. Iya, boleh. Jadi kan habis iktikaf kan sahur. Iya, kalau Anda iktikaf di Masjid Akbar jangan mengandalkan apa? Beli makanan di luar karena pasti habis. Jadi bontot saja. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang didawakan oleh beliau, yaitu iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan itu dikencengkan untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Dan ini akan menjadi banyak motivasi untuk jamaah-jamaah umat muslim di seluruh dunia. Mereka melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Mengapa Allah merahasiakan malam ini, Abah? Di 10 hari di 10 terakhir Ramadan ini. Iya, kemudian tadi saya sebutkan kenapa dirahasiakan itu karena memang secara khusus Rasulullah melakukan itu di 10 hari terakhir. Sebenarnya tidak harus 10 hari terakhir. Ya, betul. Karena itikaf itu sudah berpahala. Jadi pokoknya niat ibadah ya. Nah, di 10 hari terakhir itu memang dikabarkan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, kalau pas di malam itu, lah makanya karena kita tidak tahu, betul. Akhirnya apa? Seluruh malam di bulan Ramadan itu, akhirnya kita fullkan untuk ibadah. Itu hikmahnya. Hikmahnya ya. Kalau tidak, nanti kan hanya satu malam itu saja. Iya, betul. Sementara malam yang lainnya, wah tidak usah gitu. Nah, padahal kalau kita melakukan kebaikan pas di malam Lailatul Qadar, itu sama seperti melakukan kebaikan selama 83 tahun, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung tahun kan 83 tahun. Nah, salah satu hikmahnya kenapa kok dirahasiakan ini adalah agar umat Islam itu apa? Menjadikan apa? Seluruh malam-malam Ramadan itu menjadi malam yang penuh keberkahan. Dengan melakukan iktikaf. Iya, dengan melakukan iktikaf salah satunya. Jadi kalau misalnya di malam Lailatul Qadar itu, kemudian kita kok bersedekah, ada orang tidak mampu, kemudian kita kasih sedekah, maka berarti sedekahnya sama seperti apa? Melebihi sedekah selama 83 tahun. Makanya tadi kan saya katakan umat Muhammad bisa mengalahkan Sam'un tadi. Samson tadi. Ya, ya itu sebenarnya dalam kitab namanya Sam'un. Ya, kan baru tahu ya, saya baca kitab itu Sam'un, ternyata Samson itu itu Sam'un itu melakukan selama 83 tahun. Nah, umat Muhammad cukup sehari kan. Coba istimewa apa enggak? Nah, 1000 bulan itu kalau saya hitung itu lebih dari 83 tahun. Artinya satu malam ibadah pada malam Lailatul Qadar itu nilai pahalanya melebihi ibadah selama 83 tahun. Dan di dalam surat Al-Qadar itu kan para malaikat turun itu. Di seluruh penjuru, di majelis-majelis ilmu. Dan malaikat itu akan menjadi saksi.
Di masjid-masjid yang semuanya itikaf, semuanya mendoakan umat Muhammad itu. Coba luar biasa apa enggak? Luar biasa sekali ya. Tidak harus kemudian, kalau harus kemudian tanggal piro ya tanggal piro, tidak, semua malam di bulan Ramadan. Kalau saya memahami gitu. Jadi tidak hanya 10 hari terakhir, nanti bukan berarti 10 hari terakhir mempeng, tapi kemudian awal-awal gak apa-apa bro, nanti 10 hari terakhir, nanti kan ketemu Lailatul Qadar kan aku iso, sip, gak iso, gak usah ibadah 83 tahun, itu pahalanya, jangan kemudian diganti dengan kayak gitu. Jadi dijadikan momentum ya Abah ya untuk Iya. malam Lailatul Jadi Qadar. rahasianya yang pertama tadi itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umat Muhammad tadi itu. Yang kedua, Allah ingin melihat kesungguhan manusia di dalam mencari ridho Allah. Karena kan kelihatan kesungguhannya itu, setiap malam gitu kan. Nah, Rasulullah ngasih contoh di 10 malam terakhir. Jadi yang pertama tadi itu adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap umat Muhammad. Buktinya apa? Sam'un itu 83 tahun. Umat Muhammad cukup apa? 1 malam, bukan 1 hari, 1 malam. Dari habis maghrib sampai menjelang subuh, sampai apa? Fajar. Berarti kan semalam, 83 tahun. Yang kedua, Allah ingin melihat kesungguhan manusia di dalam mencari ridhonya. Nah, nanti kemudian ada pertanyaan, gimana tanda-tandanya? Nah, tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Ya. Para ulama menyebutkan beberapa tanda yang dikaitkan dengan Lailatul Qadar. Satu, biasanya malam itu biasanya terasa sangat tenang, damai. Itu tanda secara ini ya Mbak? Secara umum. Jadi nggak hujan, nggak ada angin, jadi tenang, damai, gitu. Ya. Kemudian hati terasa sangat khusyuk dalam ibadah. Suasana udaranya itu terasa sejuk, menyenangkan, dan mataharinya terbit dengan cahaya lembut di pagi harinya. Jadi nggak terlalu panas tapi lembut. Nah itu sampai. Nah tapi ingat, tanda-tanda itu bukanlah tujuan utama. Lah ini tanda-tanda ini kan kesuwen. Ya tadi itu. Saya lebih sepakat oleh Imam Malik. Karena dalam beberapa hadis itu ada yang mengatakan para sahabat yang satu bilang malam 21. Sahabat yang lainnya Lailatul Qadar itu malam 23. Aisyah menyebut malam 27. Ya. Kemudian ada 10 hari terakhir. Kalau Imam Malik lebih baik setiap malam di bulan Ramadan kita beribadah. Itu lebih aman. Benar kan? Betul. Kan kita tidak tahu, daripada kemudian kita nunggu ganjil-ganjil, ternyata belum tentu yang ganjil itu Lailatul Qadar. Wah, maka saya mengambil pendapatnya Imam Malik. Jadikan setiap malam di bulan Ramadan adalah malam-malam yang penuh berkah. Malam-malam untuk mengejar Lailatul Qadar. Iya. Wis tak diniati karena Allah saja lah. Nanti ketika ditanya bentuknya kayak apa, bahwa alam bisawab, kita akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Dan itu akan terlihat ketika setelah Ramadan kita semakin apa? Baik, semakin dekat dengan Allah. Bukan malah setelah Ramadan, us gak poso rek. Hari ini kan banyak orang memahami keliru. Jadi poso nek awan tok, ya kan? Nek mari ada maghrib oleh bermaksiat, gendaan, pacar ndak boleh. Oh nggak poso gak oleh apa mana? Gitu. Apalagi puasa bulan Ramadan. Oke Abah. Kemudian amalan-amalan apa saja nih Abah yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri menyambut Lailatul Qadar, khususnya ketika melakukan itikaf di masjid. Jadi tadi seluruh amal kebaikan, ketika kemudian kita niat itikaf di masjid, maka berarti kita bisa memperbanyak zikir, bisa memperbanyak istighfar, memperbanyak doa yang diajarkan tadi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita bisa memperbanyak apa? Istighfar. Kemudian kita bisa membaca Al-Quran. Kita juga bisa bersodakoh. Ya, di dalam masjid itu juga bersodakoh. Ya, menolong orang. Pokoknya setiap amal soleh. Kita juga bisa melakukan sholat tahajud. Ya, Sholat sunnah-sunnah lain. sholat sunnah-sunnah lain, sholat tasbih. Kemudian sholat hajat. Ya, yang sudah saya ajarkan ke jamaah itu salah salam-salam, kemudian sujud syukur lagi. Ya.
Setelah salam takbir sujud syukur. Terus baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim dan seterusnya 10 kali. Terus baca sholawat masih dalam kondisi sujud itu 10 kali. Terus kemudian baca apa? Doa sapu jagat Rabbana atina 10 kali. Sambil sujud itu. Namanya sujud syukur. Terus baru sebut hajatnya masing-masing. Nangis minta sama Allah. Nah, setiap amal kebaikan. Kenapa? Karena setiap amal kebaikan tadi, entah yang saya sebutkan tadi itu semuanya kalau itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu sama seperti melakukan ibadah 83 tahun. Anda bisa 1000 bulan tadi. 1000 bulan tadi itu. Ya. Jadi tidak usah pilih-pilih. Artinya kalau Anda bisa lakukan itu, lakukan dengan istiqomah. Sampai tadi saya mengatakan hal yang kecil tadi apa? Niat itikaf sejenak saja. Kan tadi kan berdiam diri sejenak untuk mendekat kepada Allah. Itu sudah dinilai ibadah, apalagi diisi dengan itu. Hal-hal kebaikan lainnya. Kebaikan lainnya. Makanya, apakah harus malam hari? Ya malam hari karena malam Lailatul Qadar. Anda siang hari, pagi hari misalnya ngasuh habis kerja, masih kerja, terus kemudian masuk masjid, wis langsung diniati apa? Itikaf. Sambil nunggu adzan baca Quran. Tadarusan sebentar. Tadarusan sebentar. Sudah berpahala daripada ngoto terus kemudian ngelamun. Nah, disitulah indahnya Islam tadi. Oke, ada pertanyaan lagi nih Abah. Dari Kak User 839 sekian. Tadi malam sudah malam Lailatul Qadar ya Ustadz sepertinya. Waduh, ini kayaknya bisa baca tanda-tanda. Iya. Jadi coba disebutkan apa? Kalau saya lihat tanda-tandanya tadi, malam terasa sangat tenang, damai, tidak hujan, tidak ada udara, maksudnya tidak ada angin kencang, ya hati terasa sangat khusyuk dalam ibadah, udara terasa sejuk dan menenangkan, dan biasanya hawane ngantuk aja ujiannya. Matahari terbit dengan cahaya yang lembut di pagi hari. Ya mudah-mudahan tadi malam. Tapi kemudian kita husnudon sajalah setiap malam, ya kan? Nanti kalau kemudian sudah terlambat, akhirnya sampai nggak mudah. Setiap malam saja, agar kita apa? Bisa mendapatkan keberkahan. Karena saya meyakini tadi, sebagaimana penjelasan Imam Malik tadi, setiap malam-malam Ramadan adalah malam yang penuh berkah. Jadi memanfaatkan betul momentum Ramadan. Momentum Ramadan. Jangan hanya kemudian ngebleng satu malam, karena kita tidak tahu. Itu kan hanya dari tanda-tandanya saja. Namun tanda-tandanya itu tadi bukan tujuan utama. Itu adalah pengalaman para ulama salafus saleh. Yang paling penting adalah apa? Kesungguhan kita dalam beribadah, karena Allah akan melihat itu. Ya, jawabannya tadi. Oke. Itu ya, Kak User sekian-sekian. Kemudian ini ada pertanyaan lagi ya, Mbak. Ada rekomendasi masjid nggak Ustadz untuk melaksanakan iktikaf? Saya domisili Surabaya. Kalau Anda ingin ramai ya di Masjid Nasional Al-Akbar. Al-Akbar. Ya. Tadi malam itu ramai banget itu, malam 21. Jadi kayak ada programnya gitu ya? Iya, ada programnya. Biasanya diumumkan, dibimbing langsung oleh imam besarnya. Jadi kemarin kita diajak untuk sholat apa? Tahajud 4 rakaat, tasbih 4 rakaat, kemudian ditutup dengan sholat hajat, kemudian dengan sujud syukur tadi itu, satu selesai kita buka apa sahur bareng. Nah, Anda bisa di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Anda bisa di Masjid Al-Falah, ya, atau di Masjid Ampel. Tapi setahu saya yang ada program yang dibimbing imamnya tadi itu di Masjid Al-Akbar. Ya. Atau Anda bisa di masjid-masjid yang lainnya boleh, tidak ada masalah. Jadi nggak perlu ini ya, nggak harus ada program tertentu. Iya, nggak harus ada program. Selama itu masjid. Selama itu masjid. Ya, bukan langgar, bukan pos kamling. Nah, karena itikaf itu berdiam diri sejenak di masjid, bukan di pos kamling. Kan? Tunggu Lailatul Qadar sambil main kaple, main remi gitu ya. Ya itu ya Kak Rahayu Ir. Untuk pertanyaannya, jenengan bisa ke Masjid Al-Akbar kalau mau yang spesifik. Ada program iktikafnya tersendiri. Jadi rahasianya kita tidak tahu pada Lailatul Qadar itu pada diri seseorang. Makanya ini rahasianya itu pentingnya gitu, agar kita setiap malam itu menjadi malam-malam ibadah. Kalau kemudian ditunjukkan, akhirnya orang ngebleng di tanggal itu, Bang. Betul apa enggak? Rame nanti. Nah, itu rahasianya memang. Dan
Apa doa terindah pada malam Lailatul Qadar? Rasul mengajarkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya itu yang doa yang dibaca setelah salat tarawih. Itu yang diwirid sebanyak-banyaknya. Doanya sangat sederhana. Dan gak iso Ustaz, gak iso yai. Oh sampean donga sak karepmu. Sing penting njaluk sepuro sik istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aja njaluk macam-macam. Njaluk istighfar dulu baru minta hajatmu. Karena rahasianya terkabulkan doa itu kan apa? Harus istighfar kan? Minta maaf, ngampun dulu sama Allah. Nah, diajarkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang itu dibaca setelah sholat tarawih itu dalam itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi doanya sederhana tapi maknanya dalam gitu ya. Apa tadi itu? Minta ampun itu, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai pemaafan, maka maafkan aku ya Allah. Lah, kalau Anda nggak bisa bahasa Arabnya itu, doa itu gaya bahasa Jawa nggak apa-apa, kan di luar sholat itu. Gusti, ya ampun ono Gusti ya Allah, sepurane sing akeh ya Allah. Ya, ono sepur Gusti, tapi yo gak usah baca apa? Puisi. Kayak Siti Ling ya baca puisi. Bahasa Jawa, bahasa Madura sakarepmu. Intinya adalah minta apa? Ampunan dari Allah. Lah, istighfar kan bisa. Nah, kalau Anda ingin dapat bimbingan yang tadi itu, Anda ikut di masjid-masjid yang punya program. Di Surabaya, itu salah satunya di Masjid Nasrul Al-Akbar. Itu lebih banyak yang hadir dari sholat Jumat. Masya Allah. Jadi tadi masuk itu mobil sudah penuh. Jadi softnya itu sampai batasnya karpet itu kan sudah banyak itu, sampai ke belakang. Baik putra maupun putri. Itu kalau di Masjid Nasrul Al-Akbar itu biasanya di malam-malam ganjil. Ini makanya kemarin tadi malam itu banyak karena dianggap malam 21. Nanti malam mungkin nggak ada ya Pak? Nggak ada. Besok malam. Pokoknya malam-malam ganjil Anda bisa datang ke Masjid Al-Akbar. Dan lainnya ngikuti jamaah saja, ngikuti dipandu oleh imam besar Masjid Al-Akbar. Tadi yang imami Kiai Haji Abdul Hamid. Nah, nanti besok lagi biasanya Yai Ahmad Muzaki Al-Hafid. Nah, kan yang imami hafid Quran bacaannya enak. Ya, tapi jangan tidur. Sujud turu gak tangi-tangi. Ya, habis mulai sebelah itu turu ngorok. Oh, kan disenggol ya. Tangi kon niku mulai. Ya, ini guyon aja, macam-macam wong itu. Tapi paling tidak dia sudah niat itikaf tadi sudah dapat apa pahala. Melakukan kebaikan sejenak. Iya. Coba enak kan Islam itu kan. Makanya eman-eman kalau kemudian masuk masjid kok tidak diniati itikaf itu eman-eman kali itu. Ya. Oke, itu ya Kak. Siapa barusan Kak Rahayu ya? Kita lanjut ke pertanyaan ke topik selanjutnya. Dalam perspektif spiritual para ulama, bahwa itikaf juga disebut sebagai latihan untuk memutus keterikatan hati dengan dunia. Bagaimana sebenarnya itikaf dapat membantu seorang membersihkan hatinya dari kesibukan. Jadi gini, ketika kita itikaf itu kan di dalam tasawuf itu latihan untuk memurnikan hati. Karena ketika kita itikaf, seseorang itu berdiam diri di masjid, bahkan sampai beberapa hari, ya Rasul 10 hari, ia belajar untuk meninggalkan kesibukan dunia. Berarti hati ini kan sudah kosong. Yang ada hanya Allah. Tidak ada kepentingan-kepentingan dunia. Jadi latihannya itu gitu. Yang kedua adalah mengendalikan hawa nafsu sudah. Kalau sudah yang ada hanya Allah, hawa nafsu dikendalikan kan. Ya. Kemudian memperbanyak zikir, jadi disibukkan untuk melakukan ibadah, kemudian memperdalam hubungan kita dengan Allah. Maka berarti itikaf itu sebenarnya mengajarkan kebahagiaan sejati yang tidak terletak pada dunia, sekaligus terapi spiritual. Jadi kalau jenengan stres macam-macam, udah ambil air wudhu, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, niat itikaf di masjid, Allah akan kasih kejernihan hati. Banyak istighfar, banyak doa. Buka Quran secara random. Baca, setelah itu dibaca terjemahannya, tafsirnya. Biasanya itu jawaban-jawaban atas persoalan kita.
dijawab langsung oleh Allah melalui Al-Quran. Masya Allah. Jadi begitu ya sahabat catur semua. Jadi kalau bahasa psikologinya, healing yang terbaik adalah dengan Al-Quran. Healing yang terbaik dengan melakukan itikaf. Itikaf. Bayangkan, berdiam diri sejenak saja sudah dinilai pahala, apalagi diisi dengan amalan-amalan sunnah yang tadi itu, luar biasa. Ya, Masya Allah sekali. Begitu banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita lakukan, bahwa iktikaf ini memang sebenarnya hanya sebatas ini ya, Bah. Salah satu teknis yang permulaan, pembuka untuk melakukan amalan-amalan kebaikan lainnya di masjid. Nah, kemudian motivasi terbesarnya tadi dikasih apa? Ada malam Lailatul Qadar. Ditambah dengan malam Lailatul Qadar. Nah, itu rahasianya, sehingga kemudian umat Islam itu sangat termotivasi. Dan kemudian apa rahasianya tadi itu kan, sehingga umat Islam itu tidak hanya satu hari, tapi menjadikan seluruh malam itu untuk melakukan kebaikan. Karena kan kita tidak tahu, random sekali itu. Kalau misalnya dikasih tahu itu kan akhirnya kan enak ngobrol di satu hari. Oke, itu ya untuk topik yang menerangkan tentang membersihkan hati dari kesibukan dunia untuk melakukan iktikaf. Kemudian topik selanjutnya nih ya. Mohon maaf, batuk. Mau disuguhkan iya kan? puasa. Kan puasa ini. Topik yang terakhir nih, Abah. Terakhir. Sebelum kita tutup, pesan untuk umat Islam sebagai penutup diskusi kita nih, Abah. Apa pesan dari Abah untuk sobat catur semuanya, khususnya yang menonton pada hari ini, agar tidak menyia-nyiakan 10 malam terakhir Ramadan, khususnya dengan iktikaf mendekatkan diri kepada Allah? Saya seringkali mengatakan, jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi hidup kita. Kalau kita menjadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi hidup kita, berarti kan kita akhirnya tidak main-main, kita akan sungguh-sungguh. Jadi jangan pernah berpikir, berharap, oh jono Ramadan tahun ngarep, nah, itu bahaya. Saya ini gak apa-apa lah, engkau tahun ngarep saja. Tapi jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi hidup kita, sehingga kemudian kita benar-benar menggunakan itu tidak main-main. Jadi maka dengan ingat mati itu jadi penting. Ini Ramadan terakhir. Coba kalau tidak Ramadan terakhir masih gampang kan apa enggak? Jadikan setiap malam itu seperti malam-malam terakhir bagi hidup kita, sehingga kemudian kita berusaha untuk sekuat tenaga untuk memantaskan diri menjadi umat Rasulullah Muhammad, yang nanti layak mendapatkan syafaat dari beliau. Nah, kenapa kok itikaf itu di rumah Allah, di masjid? Ya kan, masjid itu adalah rumah Allah, bukan bangunan tempat sholat saja. Di dalam masjid itu kita akan belajar untuk merendahkan diri. Kalau kita merendahkan diri dan menghinakan diri kita di hadapan Allah dengan sujud itu, kita akan dimuliakan oleh Allah di hadapan manusia. Itu kebalikannya. Tapi kalau kemudian kita merendahkan diri di hadapan manusia, tidak ada nilainya. Tetapi kalau kita merendahkan diri dengan sujud kita di hadapan Allah, maka Allah akan muliakan derajat kita, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Yang kedua, di dalam masjid itu kita mengingat akhirat. Mengingat akhirat, bahwa hari akhir itu benar, hari kiamat itu ada. Dan yang ketiga adalah menyucikan hati. Maka ketika seseorang itu beritikaf di masjid tadi, ia sebenarnya sedang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Maka tadi saya katakan, terapi psikologi yang luar biasa itu. Dan ini menghilangkan penyakit psikologi overthinking, negatif thinking dan sebagainya, itu hilang. Karena apa? Yang dilihat itu hanya kebesaran Allah. Tapi ingat, jangan sampai ini jadi apa? Ritual saja. Nek ritual itu mau gutuk-gutuk nanti itikaf masjid akbar gutuk-gutuk. Nang kono tidak ibadah. Dolanan, ndelek cewek, gudo cewek, Nah, itu, makanya ditata niatnya di situ. Jadi dunia di luar boleh terus berputar dengan segala kesibukannya. Tetapi ketika iktikaf di masjid, disitulah kita akan mendapatkan ketenangan. Kita benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Allah dengan melalui sujud-sujud, kita mengingat akhirat, kita menyucikan hati. Jadi kesimpulannya apa? Jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi hidup kita.
sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu-waktu di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Terima kasih Abah Nasrul atas materinya, atas ilmunya, atas nasihat yang sangat menyejukkan hati pada hari ini untuk kita semua, khususnya untuk jamaah-jamaah, sahabat-sahabat catur dimanapun kalian berada. Sobat catur yang dirahmati Allah, dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa iktikaf bukan sekedar tinggal di masjid ya, tapi juga sebuah perjalanan untuk kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikaf mengajarkan kita untuk menenangkan hati, membersihkan jiwa, dan memperbaharui hubungan kita dengan Sang Khalik, Sang Pencipta. Dan di 10 malam terakhir Ramadan ini, Allah memberikan hadiah yang sangat besar bagi hamba-hambanya, bagi umat Muhammad Rasulullah SAW yang sungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena itu jangan sampai kita melewatkan malam-malam terakhir bulan Ramadan ini ya sahabat catur. Perbanyaklah kita tadarus ya, kemudian sholat malam, seluruh amal ibadah, doa dan istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu nih Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita, betul apa yang disampaikan oleh Abah Nasrul tadi. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan, mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, dan keluar dari bulan suci ini dengan hati yang lebih besar dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Abah Nasrul atas materi-materinya. Mudah-mudahan manfaat dan berkah. Amin, amin. Semoga ini menjadi materi yang dapat membimbing kita ya untuk melakukan iktikaf lebih baik lagi ya. Baiklah sahabat catur, saya Zen sebagai host. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan yang kurang dalam memandu acara podcast bahagia pada episode hari ini. Akhir kata dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di ruang podcast bahagia berikutnya. Bye bye. Terima kasih.